Tarakan saat ini merupakan salah satu daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. Pengeboran minyak di Tarakan sudah dimulai sejak penjajahan Belanda di awal 1900-an. Tidak hanya dikenal sebagai penghasil minyak bumi saja, Tarakan juga pernah menjadi rebutan negara-negara yang bertempur pada Perang Pasifik. Tentunya dengan kehadiran bangsa lain seperti Belanda, Jepang, dan Australia yang pernah menduduki Tarakan, tidak lepas dari kendaraan milik Belanda yang pernah digunakan pada masa itu. Menurut Koordinator Museum Perang Dunia Kedua Tarakan, Suryani, saat ini ada 3 kendaraan di masa penjajahan yang menjadi koleksi museum. Kendaraan yang disebut dengan taksi inilah yang menjadi bukti bahwa di Tarakan pernah ada angkutan umum dan juga angkutan perang yang digunakan pada tahun 1940-an. Di sini ada sebanyak 3 buah kendaraan Tempo dulu yang dimiliki pemerintah Kota Tarakan di bawah Dinas Pariwisata, di bawah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan, dan ditempatkan di UPT Balai Adat Tidung dan Budaya serta Pariwisata Sejarah. Kebetulan dengan kendaraan Tempo dulu yang ada sebanyak 3 buah ditempatkan di Museum Sejarah. Menurut Ketua Komunitas Tarakan Tempo dulu, Fadli, zaman dulu jumlah kendaraan untuk angkutan umum masih sangat sedikit. Jumlah yang disebut dengan taksi jamban sebagai angkutan umum digunakan oleh para pedagang dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Fadli, Ketua Komunitas Tarakan Tempo dulu. Saat ini saya berada di Museum Sejarah Tarakan dan di belakang saya tepat ada tiga buah mobil. Yang pertama merek Jeep C70, yang kedua itu Land Rover, yang ketiga itu Willys. Nah, untuk kendaraan ini di Tarakan populer dengan taksi jamban namanya, atau taksi kayu, atau ada juga yang menyebutnya adalah mobil jongkok. Berbagai macam nama diberikan oleh masyarakat saat itu terkait mobil ini. Apa penyebabnya? Karena adalah saat itu mobil ini dikatakan sebagai sarana angkutan umum atau angkutan khusus untuk para pedagang yang akan melakukan transaksi jual beli. Jadi saat itu dikatakan di era setelah kemerdekaan, setelah Australia mengalahkan pasukan Jepang dan kota mulai berbenah, saat itu mobil militer itu sangat banyak ada di Tarakan. Dan memang beberapa area itu udah mulai berkembang. Jadi awalnya kota pertama itu atau kota tua itu adalah daerah Marconi. Tapi sering berjalannya waktu itu berpindah ke Simpang 3 saat itu, yang ada mulai pasar rakyat. Nah, jadi orang-orang itu sangat kesulitan saat itu, tidak ada kendaraan umum atau kendaraan khusus untuk ke sana, dengan berjalan kaki kan cukup jauh. Jadi akhirnya beberapa tentara pernah menawarkan saat itu untuk masa pemulihan Kota Tarakan, tentara menawarkan untuk mengangkut para pedagang yang akan melakukan transaksi ke daerah Simpang 3. Informasi yang saya dapat seperti itu. Nah, jadi taksi kayu itu sebenarnya tidak populer ada di Tarakan karena kan mengingat kotanya sangat kecil dahulunya. Akses jalan pun hanya terbatas. Jadi memang tidak ada kendaraan umum seperti angkot yang kita tahu seperti di Jawa, ada angkot, ada kendaraan lainnya. Tarakan itu hanya ada memang mobil-mobil seperti ini, mobil-mobil militer. Makanya tuh beberapa tuh kita coba perbarui dan restorasi, dan syukur yang di sebelah sana itu masih bisa berjalan. Nanti kita lihat videonya setelah ini. Jadi untuk kendaraan Tempo dulu sendiri di Tarakan itu cukup dikenal masyarakat dengan berbagai macam nama. Dan jumlahnya memang sangat sedikit saat itu. Dan memang hanya beberapa orang yang pernah mengalami. Saya pernah bertanya itu terakhir dengan beberapa orang tua, katanya ongkos untuk naik kendaraan itu adalah sekitar Rp5. Ada yang pernah juga sampai Rp25, mungkin sudah di era 70-an. Kendaraan sudah sedikit maju. Nah, tapi untuk dari mobil ini sendiri adalah mobil bekas para tentara-tentara sekutu saat itu. Beberapa memang tahunnya tahun 46, 45 ke bawah. Mungkin kemerdekaan pun sudah mulai ada di sini karena beberapa pasukan sekutu yang memang setelah perang kemerdekaan mereka juga memulihkan Tarakan saat itu masih, karena memang terbukti di tahun 49 kita baru benar-benar dapat kepala yang memang dari orang
lokal. Selebihnya kan mulai 45 sampai 48 kita masih dipimpin oleh Belanda saat itu. Kepalanya tuh asisten asisten masih Belanda. Nah, jadi memang kendaraan ini jumlahnya tidak tahu pasti, tapi yang pasti jenisnya banyak. Nah, sementara di belakang saya ini sebenarnya ini jenis kendaraan baru, cuma hanya kita merubah sedikit menyesuaikan dengan tampilan saat itu. Tapi kalau untuk yang memang tahun 45 itu ada di sebelah kanan saya. Itu ada Willys dan Land Rover. Wah, Willys itu malah setirnya masih setir kiri. Dan sekarang itu kita bisa pergunakan untuk Salah satu jenis kendaraan yang masih aktif digunakan saat ini adalah Willys, keluaran 1940-an. Starter engkolnya sudah diganti elektrik, tetapi menyalakan mesin tua tetap membutuhkan usaha. Ada dua pilihan mobil sebenarnya, satu lagi Jeep buatan tahun 1950-an. Namun Willys berkubikasi mesin 4000 cc ini yang dianggap Fadli paling bagus kondisinya. di sudut Marconi itu kita melihat satu foto dengan taksi Tempo dulu. Itu dipikirkan. Nah, ini Willys. ya, Willys. Ya, lalu yang terakhir ini Willys. Dan ini adalah mobil favorit biasanya. Karena bodinya yang kecil, tapi kekuatannya sangat mumpuni. Nah, dan ini, wah, ada kucing. Dan ini saat ini yang paling berfungsi. Ini kita baru melakukan istilahnya restorasi total dengan perbaikan mesin dan suspensi. Dan saat ini mobil ini bisa berjalan dengan sempurna. Kita juga melakukan perawatan berupa pengecetan bodi. Mungkin tahun ini kita akan memperbaiki unsur-unsur kayunya karena sudah propos ya, karena juga area ini sedikit terbuka. Karena memang satu buah kendaraan ini cukup mahal biayanya untuk perbaikan. Ditambah di sini tidak ada spare part yang mumpuni dan tidak ada SDM yang sanggup biasanya mengerjakan karena kurangnya pengalaman. Karena itulah Land Rover yang tadi sebelum kita lihat itu. Willys ini milik pemerintah Kota Tarakan yang dibeli dari warga di tahun 2000-an. Setelah dibangun ulang nyaris total, baru layak jalan. Lalu diberi sentuhan kayu untuk menciptakan ruang kabin. Taksi Jamban kini hanyalah tinggal kenangan dan menjadi sejarah bagi warga Kalimantan, khususnya Tarakan. Setidaknya 3 kendaraan yang kini ada di Museum Sejarah Tarakan ini menjadi saksi bisu segala peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tim Liputan RRI Tarakan.